Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dan pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah bergabung. Sedikit saya akan berbagi mengenai mata merah. Ya, baik. Pada dasarnya mata merah untuk garis besarnya kita dapat bagi menjadi infeksi dan penyebab lainnya yaitu non-infeksi. Ya, ini adalah sedikit anatominya. Jadi ada beberapa hal yang penting di sini. Hanya sedikit saja mungkin kita perlu fokus. Jadi ada bagian paling depan mata di bagian tengah itu yang disebut dengan kornea. Lalu selaput bening di sekitarnya. Jadi adalah lapisan paling luar dari area mata kita yang berwarna putih itu yang disebut dengan konjungtiva. Dan juga nanti kita akan sedikit membahas tentang apa yang terkait dengan badan silier. Di sana dituliskan sebagai ciliary body. Ini adalah struktur di dalam bola mata yang nanti harus kita kenali untuk penyakit berikutnya. Ya, jadi ini adalah konjungtivitis. Perlu dilihat ini adalah bagian daripada konjungtiva. Jadi ini adalah peradangan atau sesuatu yang terjadi pada lapisan bening mata yang berada di bagian paling luar dari area mata kita yang berwarna putih. Selaput itu disebut dengan konjungtiva dan apabila terjadi konjungtivitis pada umumnya akan menyebabkan gambaran seperti ini. Jadi bagian putih mata kita akan berwarna kemerahan. Lalu cenderung ada keluhan berair ataupun juga adanya sekret. Jadi seperti cairan kotoran mata, seringkali juga kita sebut dengan belekan, seringkali tampilannya akan seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi, next, penglihatan ini akan tetap. Jadi apabila seseorang menderita konjungtivitis, penglihatannya tidak akan berubah. Jadi akan sama seperti sebelum adanya sakit. Ya, lalu yang kedua adalah keratitis atau nanti apabila gambarannya cukup lanjut sering kita juga kenali sebagai ulkus kornea. Jadi peradangan ini berada pada bagian tengah mata yang biasanya kita lihat areanya berwarna hitam untuk orang-orang Asia dan area ini lapisan paling luarnya disebut dengan kornea. Apabila terjadi sesuatu di sana ini disebut dengan keratitis dan ada juga yang menyebutnya dengan ulkus kornea apabila gambarannya sudah sangat berat seperti contoh gambar di sini. Jadi apabila sudah terjadi ulkus kornea, gambaran mata yang harusnya hitam dan bening ini akan memiliki gambaran seperti keputihan. Ada juga yang tidak. Jadi yang khas adalah penglihatannya ini harus turun karena kornea ini merupakan salah satu jalur dari penglihatan sehingga keluhan yang utama adanya gangguan penglihatan. Lalu kornea ini adalah bagian yang sangat sensitif karena jaringan sarafnya sangat rapat, akan menimbulkan keluhan silau, sulit membuka mata, dan juga berair. Dan perlu diketahui bahwa apabila terjadi gambaran sudah seperti ini, maka penyembuhannya pun akan sulit dan akan meninggalkan bekas. Jadi apabila pun gambaran ulkus kornea ini dapat disembuhkan, akan meninggalkan bekas yang mengakibatkan turunnya penglihatan secara permanen. Yang ketiga adalah perdarahan subkonjungtiva. Ini adalah salah satu yang tidak disebabkan oleh infeksi. Kedua tadi disebabkan oleh infeksi dan ini tidak. Pada dasarnya ini suatu perdarahan yang ada di bagian bawah daripada konjungtiva. Ini adalah dari pembuluh darah yang pecah maka akan menimbulkan warna merah yang sedemikian rupa. Memang kalau kita lihat di sini, sepertinya gambaran ini berat dan cukup menyeramkan. Namun ini adalah perdarahan seperti saat kulit kita menabrak sesuatu, maka di kulit akan meninggalkan warna seperti biru. Di mata, karena kita tidak memiliki lapisan kulit, maka warna merahnya akan tampak nyata seperti ini. Pada dasarnya perdarahan subkonjungtiva ini akan berangsur-angsur membaik dengan sendirinya. Namun kita perlu perhatikan, karena seringkali perdarahan subkonjungtiva ini diakibatkan oleh suatu penyakit sistemik, dan yang paling sering adalah apabila seseorang mengalami peningkatan tekanan darah yang cukup signifikan. Ya, di sini khasnya adalah penglihatannya tidak terganggu karena bagian yang mengalami gangguan ini tidak berada pada jalur penglihatan dan keluhannya untuk yang lain-lain tidak ada. Jadi pada umumnya pasiennya tidak mengeluhkan adanya keluhan silau, berair ataupun nyeri. Nah, ini adalah glaukoma akut. Jadi mata dapat berbentuk seperti bola karena di dalamnya ada sebuah tekanan yang diakibatkan dari cairan dalam bola mata. Cairan ini dibentuk sedemikian rupa oleh badan silier yang harus dialirkan, diregulasi ulang sehingga kita memiliki tekanan bola mata yang baik. Jadi akan dibentuk suatu cairan yang disebut dengan humor aqueous oleh badan silier, lalu akan dikeluarkan melalui sebuah sudut
Di sini sudut itu dibentuk oleh iris dan juga kornea, di mana sudut ini dapat saja tertutup secara mendadak sehingga pengeluaran dari cairan humor aqueous itu tidak menjadi baik, lalu tekanan bola mata akan naik secara mendadak. Dan gambarannya biasanya akan seperti ini. Memang ada kemerahan di sini, lalu penglihatan juga kabur, namun kabur ini tidak diakibatkan oleh infeksi. Jadi kabur ini diakibatkan oleh tekanan yang sedemikian tingginya, sehingga bagian depan daripada kornea ini mengalami pembengkakan sehingga penglihatannya akan turun. Ini harus segera diturunkan, karena ini merupakan kegawatan mata. Karena tekanan bola mata yang naik dalam jangka waktu tertentu, ini dapat merusak optic nerve, jadi ini ada di lapisan belakang, ini disebut dengan saraf mata. Ini dapat rusak secara berangsur-angsur dengan sifat yang permanen. Jadi glaukoma itu dapat menyebabkan kebutaan permanen yang tidak dapat dikembalikan. Saat terjadinya glaukoma akut, yang pertama dikeluhkan oleh pasien adalah penglihatan yang sedikit terganggu, penglihatan yang turun, lalu seperti adanya halo. Halo itu seperti bayang-bayang saat kita melihat suatu pelangi dari benda yang bercahaya. Jadi pada umumnya seperti kita melihat lampu, lalu di sekitar kita seperti melihat ada bayangan pelangi, itu yang dikeluhkan oleh penderita glaukoma akut. Dan ini tekanan yang mendadak naik akan menyebabkan nyeri tumpul pada bola mata, dan seringkali saking tingginya ini akan mengaktifasi respon daripada saraf kita sehingga pasien itu akan merasakan mual bahkan hingga muntah. Yang perlu diketahui bahwa mata merah ini itu hanya segelintir dari contoh mata merah. Sebenarnya penyakitnya masih lebih banyak lagi, namun tadi itu adalah yang paling sering. Sudah dilihat di sini bahwa mata merah tidak memiliki penyebab yang sama. Jadi tidak semua mata merah itu penyebabnya sama, lalu obatnya sama. Ada yang disebabkan oleh infeksi, sedangkan infeksi sendiri bisa dari virus, ataupun bakteri, atau bahkan jamur, ataupun juga organisme yang lain. Sedangkan bisa juga penyebabnya non-infeksi. Karena sebabnya ini berbeda-beda, maka dimohon untuk tidak melakukan pengobatan sendiri. Tidak semua obat tetes mata itu adalah sama. Apabila kita ingin memiliki suatu obat tetes untuk dapat meredakan iritasi sesaat, yang paling aman adalah untuk menggunakan air mata buatan. Kita tidak bisa sembarangan untuk menggunakan tetes mata antibiotik, tetes mata mengandung tetrahydrozolin seperti yang pada umumnya ada di iklan-iklan di TV itu, atau bahkan kita tidak boleh secara sengaja atau sembarangan untuk mengobati mata dengan pemberian steroid. Karena steroid walaupun dapat meredakan mata merah dengan singkat, itu dapat meningkatkan tekanan bola mata yang tidak terasa yang berakibat menjadi kebutaan yang permanen. Perlu diingat juga bahwa beberapa struktur mata, contohnya adalah kornea yang tadi seperti dijelaskan, ataupun saraf mata kita yang digunakan untuk melihat, itu rentan sekali untuk terjadi kerusakan permanen. Karena memang jaringan-jaringan tersebut apabila terjadi perlukaan, sembuhnya tidak akan pernah sebaik seperti semula. Dan ini dapat menyebabkan kebutaan. Sehingga mata merah apapun, terutama yang disertai dengan adanya gangguan penglihatan, harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.